Dan faktanya dalam tasahud akhir atau tasahud awal pun kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nah, di dalam hal beragama mutlak bahwa dalam hal ini adalah bukan sesuatu yang baru. Kesimpulannya, agama yang kita anut, sebutlah Islam, itu bukan sesuatu yang baru. Ya. Melainkan sesuatu yang sudah menempuh masa yang panjang dalam hal pelaksanaannya. Paham? Santri rehabilitasi Ranting Barat Papanjang. Sholat, zakat, puasa itu bukan dibebankan ke Kanjeng Rasulullah Muhammad saja atau ke kita saja. Ya. Kurban, berhaji itu bukan ke kita aja. Semenjak zamannya Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim semuanya melaksanakan. Jadi ini sudah sebuah kebiasaan. Kebiasaan mana? Kebiasaan hidup di ini alam dunia yang sudah dilaksanakan oleh leluhur kita. Paham nggak? Jadi maksudnya Anda nggak perlu keberatan dalam hal melaksanakan syariat agama. Ya, Anda mencari nafkah, kenapa harus keberatan? Anda harus sholat rajin 5 waktu, kenapa harus keberatan? Anda harus zakat, harus apalagi berpuasa Ramadan misalkan, kenapa harus keberatan? Leluhurmu udah melaksanakan semuanya. Dan itu tradisi. Jadi itu sesuatu yang biasa gitu loh. Kenapa olehmu jadi beban? Ini nih pentingnya belajar syariat di sini nih. Ya. Kalau engkau saat ini merasa beragama keren, orang tua kita, leluhur kita itu lebih dulu keren. Paham? Jadi kerenmu itu warisan, hasil wasiat gitu loh. Jadi nggak perlu sombong dalam berislam. Ya. Leluhur kita lebih Islam gitu loh. Lebih syar'i mereka. Paham? Ya sesuatu yang sudah terbiasa dijalankan menjadi tradisi budaya kehidupan kan nggak berat nggak apa. Ya kan? Sama aja dengan kebiasaan makan. Lapar makan, lapar makan. Ketika lapar ya makan. Ya, punya duit mau nggak punya duit, judulnya kan makan. Punya duit ya beli, nggak punya duit ya main. Silaturahmi kan begitu. Minta makan. Masa nggak dikasih makan? Ya bu, kasih kan ya, cuman biasa catat bon gitu kan? Ya iya. Ya kan banyak baru bikinnya baru maksudnya. Kas bon biasa mingguan. Daripada nggak makan. Syariatnya hidup itu makan. Lu kalau nggak makan mati nantinya. Iya. Nah ini syariat seperti itu tuh. Maksudnya menegaskan untuk kita semuanya dalam hal beragama Islam, menjalankan seluruh syariat Islam itu bukan beban, itu sudah kebiasaan. Ya, yang sudah berlaku, udah umum, udah lumrah. Ketika engkau hidup tidak menggunakan syariat, ketika beragama tidak bersyariat, berarti engkau nggak umum. Yang namanya orang yang nggak umum namanya orang aneh ya. Nanti ujungnya rasa stres. Ya iya, orang dari dulu juga dimaknai sholat, madhab kiblat sejak Adam tuh. Nabi Adam itu sudah diperintahkan oleh Allah membuat Ka'bah. Yang pada masa itu konon katanya berdasarkan sejarah cuman ranting doang atau batu aja 4 gitu loh. Karena belum bisa pembangunan. Ya, mulai dibangun zamannya Kanjeng Nabi Idris. Ya. Itu pun di zaman Nabi Nuh hancur. Dibangun lagi di zaman Nabi Ibrahim. Jadi Ka'bah itu kiblat itu udah ada dari dulu. Jadi ketika sekarang engkau diperintahkan sholat madhab kiblat, itu bukan sesuatu yang keren, bukan sesuatu yang aneh, itu udah biasa. Ya, jadi maksudnya kita dalam beragama itu biasa aja ringan gitu loh. Ringan aja. Sholat, puasa, oke puasa. Ikuti alurnya. Berhaji, ini berhaji lah. Kenapa enggak? Ke Arab ya tapi ya. Jangan ke
Tanah apa? Ya belanja oleh-oleh tanah abang. Oh iya. Oh dari Mekah, udah tanah apa? Lupa buang mereknya aja. Lupa buang plastiknya tuh. Tanah abangnya lupa dia. Dikasihin ke orangnya dari Arab katanya. Tanah abang. Ya. Nah, ketika orang lain atau ketika siapapun diperkenankan atau disuruh bersyariat, dia tidak mau, lantas dia mau bersyariat kepada apa? Kepada siapa? Syariat siapa yang dipakai? Sedangkan tadi di awal dimaknai manusia itu awalnya itu bodoh, nggak ngerti apa-apa, dikasih ilmu melalui kewahyuan. Ya, jangankan ilmu kewahyuan, manusia dikaruniai ruh aja itu udah berupa suatu rahmat, apa suatu ruh tersendiri, suatu wahyu tersendiri. Ya secara normal Adam itu jasad dari unsur bumi, kalfakhor, seperti halnya dengan apa namanya? Gerabah. Ya, hanya jasad. Bisa hidup itu atas dimasukinya ruh atau ditiupkannya oleh Allah ruh. Paham ya? Nah, ruh ini tiupan. Awas ya, ruh itu bukan diciptakan ataupun bukan bukan diciptakan atau bukan diadakan, ya, tapi asli tiupan. Nah, ini ruh ini sejatinya udah pinter, udah ngerti, udah cerdas, udah mantap mengajak manusia itu untuk selalu kembali kepada Tuhannya. Ruh nih. Nah, cuman kadang kan ruhnya ini kesel. Ya tinggal di dalam manusia, maksiat lagi. Ruhnya ngambek. Cuman kan kata Allahnya nanti kalau ngambek-ngambeknya urusannya sama Israel. Nanti Israel turun, lu baru keluar ruh, gitu loh. Bisa lepas dari raga. Alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ruhnya bahagia. Lepas gua dari manusia istijra, dari manusia maksiat. Kurang ajar, hidup rebutan warisan baik. Kan begitu. Merdeka ruh, kembali itu ya, karena dari alam ruh kembali ke alam ruh. Lu jasad dari tanah kembali ke tanah, puas. Itu maknanya tuh. Syariatnya kan begitu. Dari tanah kembali ke tanah. Yang dibakar bagaimana? Dari api kembali ke api. Yang dihanyutkan dari air kembali ke air. Yang disimpan di gunung di atas dimakan burung dari angin mungkin ya, kembali ke angin. Ya nggak masalah, tetap muter-muternya nggak jauh dari 4 unsur itu. Ya air, api, air, angin, tanah. Ini nggak jauh beda ini unsur-unsurnya. Yang benar mana? Tanah. Karena kita bersyariat Islam. Oh berarti yang sana yang dibakar salah. Awas, hati-hati. Ya sekalipun ada benar, jangan sampai Anda mengklaim orang lain salah, nggak boleh. Ya makanya setelah tegaknya agama, ya diperintahkan aqimuddin, tegaknya agama, wala tatafarraqu fi. Jangan kau berpecah belah di dalamnya. Agama Islam sudah tegak. Dia beragama itu pun dengan syariat, dengan bimbingan sudah tegak. Maka lakum dinukum waliyadin. Kan begitu, agamamu, agamaku, agamaku. Judulnya kan beragama. Engkau berbimbingan, berpendidikan, ya beraturan, gua pun berbimbingan, beraturan, berpendidikan. Ya udah, masing-masing, jangan saling senggol, jangan saling colek, apalagi saling bacok. Ya, walaupun diawali dengan ya ayyuhal qul ya ayyuhal kafirun. Ya, katakan orang yang kafir. Ya, boleh lihat nih, bahwa kami itu beragama. Gua Islam, lu Kristen, lu Nasrani gitu loh. Gua Quran, lu Injil, lu Taurat. Berbimbingan kan? Daripada lu kafir. Agama apa lo? Tuhannya swasta. Iya, Tuhannya swasta. Masa Tuhan gak bikin bumi? Masa Tuhan numpang di bumi? Enak aja. Tuhan bikin bumi dong. Bikin manusia, bikin makhluk. Ya. Iya tak? Ya iya, Tuhan harus begitu. Ada kriterianya. Masa udah di alam dunia, Tuhan baru muncul? Apa-apaan? Telat. Ya. Tuhan dulu ada, bikin bumi. Bumi masih kosong, bikin makhluk. Bikin kehidupannya nih, makanan, rezeki, segala macam takdir. Disusun kan? Diatur, bikin aturannya. Tuhan bener tuh.
Ini mah udah semuanya teratur, tertata, udah ada semuanya, baru muncul Tuhan, Tuhan kita. Ih. Kalau pahlawan kesiangan. Kalau kata film berarti polisi India. Ya, tapi kita kan nggak boleh menjelekkan, nggak boleh berpecah belah. Ya, jangan sampai nanti terjadi suatu kejahilian kembali. Nah, pemaknaannya, kalau kita tidak menggunakan hukum syariat, ya, atau tidak menggunakan syariat Islam, yang mana syariat Islam ini sudah tradisi, sudah berdasarkan fitrah, maka mutlak tiada lain yang akan dipakai adalah hukum jahiliyah. Sesuai dengan pemaknaan di Al-Maidah. Ya, lebih lengkapnya dari 48 sampai 50. Sebenarnya kan ayatnya panjang-panjang. Panjang-panjang gitu loh. Ya. Ya, kata ketuanya, singkat aja ang, padat tapi jelas. Wah, dipres katanya. Ya. Iya. Menang kalau MC, kalau ketua menang. Ya. Dimaknai apa hukmal jahiliyati yabgun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Waman ahsanu minallahi hukmal liqaumi yuqinun. Sedangkan dalam hal ini siapakah atau hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Jelas. Hukum yang terbaik adalah hukum Allah, aturan Allah. Karena bumi kepunyaan Allah, kita makhluk-makhluk Allah, wajiblah kita menggunakan aturan-aturan Allah, bukan aturan jahiliyah. Jahiliyah itu jahlu itu bodoh. Ya barangkali bodoh terlalu kalian goblok. Barangkali nggak mau ngomong bodoh. Ya, jahlu, jahil. Ya masih mending lah. Masih mending kan tolol gitu kan. Ya masih mending. Ya tapi jangan nempel ke kita juga kali kan begitu. Ya, karena kita makhluk Allah, tinggal di bumi Allah, wajibnya pakai aturan Allah. Udah itu standar tuh. Kalau Anda kurang standar, wah berarti nggak sesuai SNI nantinya. Diperipit tuh. Ya, melebihi standar, mahal nggak laku nantinya. Nah, dimaknai jangan sampai kita menggunakan yaitu hukmal jahiliyah. Hukum-hukum jahiliyah, aturan-aturan jahiliyah. Hukum aturan jahiliyah itu aturan yang memang dia berubah-ubah ya, sesuai dengan keinginan. Yang bersalah orang lain, potong tangan, gantung, pancung, penjarakan. Ketika yang bersalah saudara sendiri, apa lo, mau apa lo? Gua rajanya, gua penguasanya, yang gua anak gua awas tuh. Ya kesalahannya sama kok. Kenapa orang lain yang dihukum, anak sendiri enggak? Nah ini hukum jahiliyah nih. Ya, hukum agama nggak seperti itu, rata. Benar? Ya, mau saudara, mau orang lain kek, mau keturunan kek, mau bapakmu kek, melanggar hukum. Ya, pencurian, potong tangan, selesai. Tapi kita kan, alhamdulillah di Indonesia ya, nggak potong tangan kan. Coba kalau di negara itu potong tangan. Ya, di sini mah cukup potong gaji aja ya. Iya, Anda mencuri waktu kerja sih. Waktunya kerja molor. Waktunya masuk, Anda baru berangkat dari rumah. Maka potong gaji. Ya untung gak potong umur, potong tangan. Coba kalau kata Allahnya, siapa yang mencuri gak potong umur? Setahun. Nyesek banget tuh. Ya, umurnya aja gak tahu, tiba-tiba dipotong. Ya, umur tidak tahu, tiba-tiba tiap tahun ngerasa dikurangin. Ulang tahun tuh bukannya panjang umur tapi mengurangi umur. Emang lu tahu? Emang lu tahu ditargetkan umur berapa? Kok tiba-tiba berkurang gitu loh? Nominalnya berapa nominalnya? Angkanya berapa Anda punya umur? Terus tiba-tiba tiap tahun Anda berulang tahun itu umur berkurang gitu loh. Oh jelas bertambah kok. Dari setahun menjadi bisa jalan 2 tahun, ya kan? Itu bisa lari 3 tahun, sekolah PAUD 4 tahun, kan bertambah jelas. Ulang tahun bertambah kan? Iya, mentok, mati. Ya udah berarti mentok segitu. Udah, syariat simpel kok. Syariat simpel, jangan bikin pusing.
Kalau yang bikin pusing nanti perpecahan jadinya. Bahwa apa yang kita laksanakan berikut dengan leluhur kita melaksanakan adalah syariat, itu sudah ditaker, sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala kadarnya, takdirnya. Bahwa syariat kita sebagai manusia ya adalah syariat manusia. Agar apa? Agar kita tetap menjadi manusia. Sekalipun agama yang diturunkan bagi manusia itu tidak untuk manusia jadi malaikat, tidak untuk manusia jadi Tuhan, tidak, tapi untuk jadi tetap jadi manusia. Lah ini dimaknai dengan fitrah. Keaslian, kesuciannya, kebersihannya manusia ya sebagai manusia. La tabdila li khalqillah, tidak pernah ada perubahan sedikit pun dalam hal penciptaan. Ya, fitratallahi lati fataron nasa 'alaiha. Fitrahnya Allah itu tetap. Ya, ketika Allah pertama kali menciptakan manusia, yang mana alai berdasarkan fitrah tersebut. Jadi kita diciptakan sudah dengan fitrah. Iya kan? Aturan yang diturunkan agar engkau tetap sebagai fitrah. Ya fitrah bahasa kita, kalau bahasa Sunda fitrah. Karena ro dibacanya ya ro, bukan ra. Ya. Jadi sesuatu yang memang bentuk yang sudah standar, biasa, agar kita tetap sebagai kewujudan bentuk manusia. Itu tuh pentingnya bersyariat. Jadi syariat itu meliputi apa aja? Kan begitu pertanyaannya. Ya tadi di awal tuh. Syariat itu berupa apapun perkaranya yang diturunkan oleh Allah, ya, itu untuk manusia. Agar manusia hidup teratur. Contoh dalam hal ini. Awalnya kanjeng Nabi Adam nih. Kanjeng Nabi Adam pun secara riwayat konon katanya diperintahkan sholat. Ya, sholat subuh katanya. Sholatnya Nabi Adam 2 rakaat untuk mengenal lahir batin. Bersyukur lahir batin, ya, berbuat dosa enggak dipenjara. Tapi diturunkan di alam dunia untuk berkelana. Alhamdulillah tuh. Coba kalau kayak iblis melaksanakan kesalahan di penjara sampai hari kebangkitan. Udah ditetapkan sholat nih. Dan itu syariat manusia untuk mengontrol perbuatan perilaku diri, atau gampangnya sih untuk lebih dekat kepada penciptanya, ya, atau bentuk ibadah ritual agar manusia ini tidak jauh daripada Allah, gitu kan? Yang pada akhirnya manusia mungkin terpecah belah, hilang kemana, entah ini hanya kemana, terdampar di mana, bikin kehidupan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, kan begitu? Masing-masingnya secara fitrah manusia itu pasti dia kenal sama Tuhannya, walaupun entah namanya siapa, gitu loh. Sekalipun Tarsan, ya, digedein sama King Kong kan gitu, berarti rajanya Kong, ya King raja ya. Kong akinya berarti raja aki. Nah, itu manusia itu pasti kenal Tuhannya secara naluri. Al-Quran mengatakan, ya, mereka orang jahiliyah itu mereka itu terombang-ambing di lautan. Jahiliyah nih mereka. Yang satu sibuk nyelamatin diri, yang ini pun sibuk nyelamatin diri. Tidak sempat mereka saling menolong. Secara naluri alami mereka itu berkata, seandainya ada yang menolongku, siapapun engkau, mau yang nyata mau yang enggak terserah, gitu loh, ya. Nah itu hakikatnya dia itu sudah ada gambaran bahwa ada sosok yang memang secara mukjizat atau secara ajaib yang menolong dia, gitu loh. Nah ini menggambarkan bahwa manusia itu kenal sama Tuhannya. Apakah raga? Bukan, itu naluri pemikiran. Timbul dari mana? Ruh. Karena apa? Ruh sudah dari tiupan Allah.
Jadi ruh ini mengisyaratkan untuk berbuat baik, berbuat benar, kenal Tuhan. Cuman raga kadang pengennya maksiat baik. Nah, itu loh. Makanya diturunkanlah agama dari langit. Karena ruh sebutnya dari langit. Ruh dari langit, turun agama dari langit. Dibaca oleh kita di alam dunia, dilaksanakan oleh kita di alam dunia. Yang mana di dalam diri ada ruh. Kata ruh, wah cocok banget, ini ajaran gua, ini bahasa gua nih. Seneng ruh. Ya, nostalgia dia. Tapi kenapa manusianya maksiat baik? Maksiat kan bukan alam langit. Ya. Dia emang tahu. Iya, gitu. Tahu dong, gitu. Jadi sudah sesuai dengan fitrah, ya. Sesuai dengan apa yang dimaknai dengan bersih, ya, dan juga suci. Yakni kita sebagai manusia, ya fitrahnya sebagai manusia. Sekalipun Anda sudah taat beragama, duduk sudah melebihi syariat, sudah ada makrifat, tetap Anda sebagai manusia yang harus berkeprimanusiaan. Ya. Makanya setiap tahun kita dikembalikan kepada Idul Fitri, Idul Fatoro, ya. Yang maka dimaknai bersih suci. Dimaknai juga bahwa Fatoro, ya, itu adalah makan. Ya, makan jamuan, sarapan. Idul Fitri dimaknai Id Fatoro. Id kembali di hari raya, Fatoro makan. Alhamdulillah Idul Fitri pagi-pagi kita sudah ngopi. Udah makan kan? Itu fitrah manusia. Ya. Fitrahnya manusia itu pagi-pagi sarapan. Itu. Ya. Sementara kita diberitakan puasa. Yang puasa itu malaikat loh. Malaikat tuh nggak makan, nggak minum, nggak ngopi. Ketika kita diperintahkan untuk berpuasa di Ramadan, kita ini lagi dilatih agar menjadi setengahnya malaikat. Siangnya doang lu tahan, malamnya lu bebas pas dendam. Mau makan apa segala-gala dimakan, sono rumput pun segala pun orang doyan mau dimakan. Ya, rumput laut maksudnya. Iyalah, es rumput laut kan. Dikembalikan lagi ke fitrah di saat bulan Syawal. Engkau tetap sebagai manusia lagi, utuh. Nah, hikmahnya Ramadan lu pakai, perjalankan tuh. Prihatin, nahan, ya. Orang miskin udah biasa kan. Orang kaya repot. Yang paling repot di bulan Ramadan itu orang kaya. Perjuangannya minta ampun. Ya. Orang miskin biasa lapar. Kan begitu? Biasa nggak sarapan. Biasa megang, biasa sedau. Tahu sedau? Makannya jam 10. Iya, jam 10 siang baru makan, sedau namanya. Orang kaya bangun tidur sudah sarapan, susu, roti kan ya, telur segala macam. Wah, di Samsu komplit tuh. Tuh, yang masuk kantor udah teh manis segala udah lengkap tuh. Makan siang restoran, mau apa menunya, tinggal pilih, ya kan, berangkat. Ya, baru makan siang, jam 1, jam 2 ada tamu. Minta ketemuan di resto mana? Oke, di kafe mana? Oke. Bulan puasa, mumet orang kaya. Waduh. Wah, celingukan. Di jam segini biasanya. Waduh. Orang miskin biasa lapar. Biasa nggak makan. Jadi bulan puasa itu sisaan dari orang kaya. Hati-hati. Ya. Jadi yang tersiksa itu bulan puasa orang kaya. Orang kaya lah. Orang miskin udah biasa. Jadi mau kaya? Oh, anggar maksa, oke, nggak apa-apa, oke, ayo, gitu kan, bareng-bareng asal ya. Kalau mau kaya bareng-bareng, jangan sendirian. Kalau kaya sendirian nih dipinjemin duitnya lo, lapar nanti. Ya salah sendiri, kaya sendirian. Jadi ini pinjam, ini pinjam. Ke bareng-bareng, pinjam duit dong, lalu kan kaya. Oh iya lupa, kan begitu. Ada yang kaya lupa. Nah, dalam hal pemaknaan,
Kalau betul semuanya, yang berkenaan dengan syariat, ya, aturan, tuntunan dalam hal manusia berkehidupan, itu pasti adanya perselisihan, itu pasti adanya benturan, sehingga dikembalikanlah syariat tersebut kepada fitrahnya, yaitu agama untuk manusia. Agama inilah, atau dimaksud dengan syariat agama inilah yang akan menjadi jalan tengah dalam hal manusia berkehidupan, saling selamat menyelamatkan. Dan itulah yang diwasiatkan turun temurun. Apabila kita maknai seperti halnya wasiat Kanjeng Nabi Ibrahim dan keluarganya, bisa kita maknai di Quran surat Al-Baqarah 131 ya sampai 133. Disingkat lagi gitu. Setuju banget kalau disingkat ya. Ya. Di ayat yang ke-131 dikatakan Isqala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman, dalam hal ini Tuhannya Ibrahim, ya. Yakni dan ingatlah ketika Rob Ibrahim berfirman, dikatakan yakni aslim, atau ini bentuk perintah dari kata salam, ya, atau pemaknaannya adalah Islam. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Kanjeng Nabi Ibrahim agar tunduk patuh, agar berserah diri, aslim. Qalu, apa kata Nabi Ibrahim? Yaitu aslamtu lirabbil alamin. Aku tunduk patuh, aku berserah diri lirabbil alamin, kepada Tuhan seluruh alam. Kenapa aslamtu lirabbil alamin, tidak aslamtu lillah? Bersambung.